2021. Di siang hari ini kami datang ke Polda Nusa Tenggara Timur di Speed Krimsus, Cyber Krimsus, untuk melaporkan secara resmi akun Romo Patris Alergo, di mana di 2 minggu terakhir ini kami melihat kekisruhan yang terjadi di media sosial maupun di tengah-tengah masyarakat sudah sangat meresahkan sekali akibat dari pernyataan kontroversi yang disampaikan oleh Romo Patris Alergo, yang dimana bagi kami itu telah masuk pada ranah penistaan terhadap agama. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Romo Patris Alergo, di mana teman-teman sekalian selama ini terus menyerang Kristen Protestan dengan membabi buta, ya, bahkan yang viral sampai dibahas juga oleh Gerakan Peace, ya, timnya Bang Ade Armando, terkait tentang narasinya bahwa Kristen Protestan lebih berbahaya daripada Islam radikal. Wah, artinya bahwa Kristen Protestan ini lebih berbahaya tuh mas kalian. Suka membubarkan orang beribadah, suka ngebom gereja mungkin atau apalah gitu ya, buat kerusuhan segala macam. Kurang lebih seperti itu ya, tentang Kristen Protestan di pandangan Patris Alergo. Kemudian dia katakan itu Kristen Protestan ini adalah antikris. Kristen Protestan itu kaum pemberontak dan segala macam ya, tuduhan-tuduhan liar yang disampaikan. Tetapi begitu ditantang untuk berdebat, begitu ditantang untuk berdiskusi secara ilmiah, itu bisa disiarkan ya. 1000 alasan kepada Romo untuk tidak menerima tantangan Pak Pendeta Esra Soru, Pak Pendeta Muri Walianto, Pak Pendeta Deki Ngadas, dan beberapa teman-teman yang lain yang dari timur yang ada di sana, untuk kemudian bisa bertemu dengan Romo Patris Alergo untuk dibicarakan dan berdiskusi secara ilmiah. Tahu-taunya tidak juga ditanggapi, tapi terus keluar-keluar, terus berikan argumen-argumen untuk menghina Kristen Protestan. Pada akhirnya itu bikin resah Ormas NTT melaporkan ke Polda di sana ya. Nah, ini mengerikan sekali. Nah, kita akan dengarkan dulu teman-teman sekalian seperti apa alasan daripada Ormas NTT untuk melaporkan Patris Alergo ini ke Polda. Mari kita simak videonya berikut ini. Di siang hari ini kami datang ke Polda Nusa Tenggara Timur di Speed Krimsus, Cyber Krimsus, untuk melaporkan secara resmi akun Romo Patris Alergo, di mana di 2 minggu terakhir ini kami melihat kekisruhan yang terjadi di media sosial maupun di tengah-tengah masyarakat sudah sangat meresahkan sekali akibat dari pernyataan kontroversi yang disampaikan oleh Romo Patris Alergo, yang dimana bagi kami itu telah masuk pada ranah penistaan terhadap agama. Oleh karena itu di siang hari ini kami telah melakukan pengaduan secara resmi di Cyber Polda NTT untuk nantinya dikaji oleh ahli, di mana memenuhi unsur atau tidaknya nanti kita akan menunggu hasil daripada sepulangnya Bapak Dirkrimsus untuk kita melanjutkan pada tahap BAP. Yang perlu saya sampaikan di sini bahwa narasi-narasi yang disampaikan oleh Romo Patris Alergo ini sangat melukai sekali hati umat Kristiani, khususnya umat Kristen Protestan, di mana dengan narasi-narasi yang mengatakan bahwa umat Kristen Protestan adalah serigala berbulu domba, umat Kristiani tidak layak masuk surga, dan umat Kristiani adalah ajaran yang bertentangan dengan Kristus itu sendiri. Jadi menurut kami ini bagian daripada penistaan agama.
Oleh karena itu, untuk meminimalisir ataupun mengantisipasi hal-hal yang timbul dari opini yang dibangun pihak oleh Romo Patris, kami melaporkan diri secara resmi. Di kesempatan ini juga kami mempertanyakan di mana Uskupan Agung Kupang saat hal ini terjadi, di mana SKUB, di mana pejabat pemerintah publik yang seolah-olah diam terhadap polemik yang ada, yang mana kita tahu bahwa ini akan memicu respon balik daripada umat Kristen Protestan yang dapat mengganggu stabilitas ataupun tatanan hidup bertoleransi yang ada di Kota Kupang ataupun NTT pada umumnya. Jadi kami berharap laporan ini segera ditindaklanjuti maksud saya, agar oknum daripada Romo Patris ini bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia ucapkan di publik. Kita tidak tidak menjurus pada agamanya, tetapi pada oknumnya yang telah menurut kami menyimpang daripada ajaran itu sendiri. Penyampaiannya cukup melukai hati umat Kristen Protestan yang ada di Indonesia. Mungkin dari saya sekian, nanti ditambahkan oleh rekan-rekan yang lain. Baik, terima kasih. Hari ini kami Forum Ormas NTT 1 hadir di Polda bersama Ketua Koordinator Umum melaporkan akun Patris Allegro yang dianggap menyebarkan ujaran kebencian. Kita tahu dari 6 agama ini sudah mendapat perlindungan hukum dari pemerintah, maka tidak ada warga negara yang saling memfitnah, saling menghina. Karena itu merupakan asas penistaan agama, baik itu agama manapun yang memfitnah agama lain wajib diproses. Itu yang pertama. Yang kedua, kami Forum Ormas NTT Bersatu ini yang hadir ini bukan karena kami orang Kristen, tapi publik harus tahu bahwa di dalam Forum Ormas NTT Bersatu itu menghimpun seluruh agama-agama ini di dalamnya itu. Jadi ketika ada problem atau masalah yang menyerang agama tertentu, kami pun akan bangkit untuk melaporkan hal yang sama. Bukan karena kami hadir ini, kami membela agama Protestan, tidak. Tapi kami tidak mau ada polemik-polemik yang terjadi ke depan mengganggu Kamtibmas di Nusa Tenggara Timur. Bukan hanya di NTT, tapi khususnya di Indonesia ini. Karena akun ini menyerang agama Kristen Protestan secara menyeluruh, secara protestantisme, artinya aliran-aliran atau sekte yang mengajarkan kesesatan itu. Mungkin salah satu pesan yang kontroversi yaitu ajaran agama Kristen itu ketika beribadah ajaran suka baku naik. Entah maksud apa nanti sudah dilaporkan kami. Ada beberapa korban sudah sampaikan bahwa kami sudah melaporkan beberapa video-video TikTok dan video-video YouTube supaya dapat diperiksa dan digelar perkara oleh penyidik untuk naik tahap BAP. Kami berharap laporan kami ini dapat ditindaklanjuti secara cepat sehingga dapat menertibkan orang-orang yang berpotensi untuk seperti beliau ini ke depan. Oke teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama. Dan teman-teman, saya mau sampaikan di akhir video saya bahwa sebenarnya secara pribadi nggak setuju ya kalau Patris Allegro ini kemudian dilaporkan oleh Ormas NTT ya, Nusa Tenggara Timur ini ya, Persatuan. Kenapa saya tidak setuju? Karena apa yang dilakukan oleh Patris Allegro ini adalah bagian daripada apologetika. Apologetik artinya mempertahankan iman Katolik, mempertanggungjawabkan iman Katolik dengan apa? Dengan cara mengungkapkan ya fakta-fakta berdasarkan ya sumber-sumber Katolik yang menurut Patris Allegro ini benar-benar kebenaran
benar-benar tidak ada kesalahan di dalam tubuh Katolik. Itu sebabnya terus dia berargumentasi. Hanya sangat disayangkan sekali karena dia menyerang Kristen Protestan, bahkan mengucapkan kata-kata dan kalimat-kalimat yang menurut saya juga itu sangat berbahaya untuk kerukunan umat beragama, dan juga berpotensi di negara ini Kristen Protestan untuk terus diserang oleh non-Kristen pada akhirnya dengan narasi-narasi Patricia Allegro ini. Tetapi di lain sisi teman-teman sekalian, apa yang dilakukan oleh Patricia Allegro itu tidak ada unsur hukum, dan itu sah-sah saja untuk melakukan argumen. Hanya yang kita mau itu adalah Patricia Allegro punya sebuah argumen-argumen kebenaran berdasarkan iman Katolik. Seharusnya ya dia terima tantangan debat secara live dari Pak Deki Ngadas, Pendeta Ezra Soru, bahkan Pendeta Muri Walianto. Jadi salah satu saja yang kemudian dia siap untuk berdebat. Tetapi dia tidak mau berdebat katanya. Itu hanya buang-buang waktu. Itu hanya, ya artinya bahwa dia menjadi seorang pengecut. Dia menjadi seorang yang hanya bisa keluar-keluar di media sosial. Ya. Tetapi tidak berani untuk berdiskusi secara langsung. Nah teman-teman sekalian, terkait tentang pelaporannya di Polda, saya kira itu langkah yang sangat ekstrim bagi saya. Artinya kan ujung-ujungnya dia akan ditangkap. Menurut saya itu seharusnya ada mungkin dari segi adat ya, adat istiadat, atau mungkin ada sebuah ormas yang bisa menjembatani sehingga menyelesaikan dulu secara kekeluargaan kepada Patricia Allegro dengan meminta beliau untuk mempertanggungjawabkan itu dalam debat lintas iman antara Katolik dengan Kristen Protestan. Dalam hal ini untuk mengedukasi umat Katolik dan umat Kristen Protestan. Jadi dipertemukanlah dengan pendeta-pendeta Kristen Protestan agar Patricia Allegro mempertanggungjawabkan apa yang disampaikannya. Jadi kalau disampaikan ke pihak kepolisian, wah ini kasihan juga kawan-kawan yang pada akhirnya dia harus masuk dalam jeruji nantinya. Ya, nah jadi itu saran saja ya dari saya bahwa itu harusnya secara adat saja dulu gitu. Nah perlu dilaporkan ke pihak kepolisian, ya kan? Baik, kita akan nantikan perkembangan selanjutnya teman-teman sekalian. Silakan follow Bang Laskar Kristus, dan juga buat teman-teman yang Kristen Protestan, mari doakan kasus ini ya supaya apa? Supaya ada titik terangnya, dan satu hal kerinduan kita, Patricia Allegro itu bisa berdebat dengan pendeta Kristen Protestan. Bisa dipilih saja ya, ada senior-senior kita itu Pendeta Ezra Soru, Pendeta Muri Walianto, dan Dr. Deki Ngadas. Nah, kita akan nantikan itu. Sekian video kali ini ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.